Pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-18. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji inilah yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana ada seorang anak yang sedang menunggu ayahnya di sebuah halte bus di dekat bandara. Karena dia seorang diri, orang-orang yang lewat ke sana mulai merasa iba dan mereka tidak tahu apa yang sedang anak ini lakukan. Karena itu seorang bapak bertanya sama dia dan dia tanya, "Nak, kamu lagi tunggu bus atau lagi apa di sini?" Kemudian si anaknya bilang, "Oh, saya lagi tunggu ayah saya, nanti dia akan jemput saya." Karena dia sudah janji dia akan jemput saya. Akhirnya si bapak ini bilang, "Oh, oke, kalau begitu tunggu bapakmu di sini ya." Tapi tidak lama kemudian seorang kakek melewati halte bus itu dan dia mulai melihat anak ini dan merasa iba. "Nak, kamu kok di sini sendirian? Ada apa? Kamu lagi tunggu bus atau kamu lagi apa di sini?" Kemudian si anaknya bilang, "Oh, saya lagi tunggu ayah saya nggak nunggu bus." Kemudian si kakeknya bilang, "Oh, mungkin ayah kamu lupa kali untuk jemput kamu. Mau nggak saya bayarin aja taksi, kamu pulang. Nanti tenang, saya kasih uang kamu sehingga kamu bisa bayar taksi itu dan kamu bisa kembali ke rumah kamu." Kemudian si anaknya bilang, enggak mungkin ayah, saya lupa. Orang dia sudah berjanji sama saya kok, dia bilang suruh saya tunggu di sini. Jadi saya akan tunggu dia. "Terima kasih ya kakek." "Oh, baiklah," kata si kakek itu. Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang kemudian melihat dia dan merasa iba. "Nak, kamu lagi apa di sini? Kamu lagi tunggu seseorang apa nunggu bus?" Kemudian si anak ini bilang, "Saya lagi tunggu ayah saya, tapi memang belum datang nih. Gak apa-apa lah saya tunggu, karena ayah saya sudah janji dia akan datang." Dan si ibu ini bilang, "Atau kalau begitu mau gak saya aja yang antar kamu lah, saya bukan orang jahat kok, saya akan antar kamu ke rumah. Jangan-jangan papa kamu lagi sibuk gak akan jemput kamu." Tapi si anak ini bilang, "Gak mungkin, sesibuk apapun papa saya udah janji dia akan datang." Dan tidak lama kemudian benar ayahnya datang. Ayahnya datang menjemput anak ini dengan mobil dan melambaikan tangannya. "Nak, ayo pulang, ayo saya sudah jemput kamu." Wah, anak ini bersuka cita sekali. Dia memegang janji ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya pasti akan datang. Kita juga harus seperti anak ini. Kita harus dengan yakin, percaya, memegang janji Tuhan. Bahwa suatu kali Tuhan pasti akan datang menjemput kita. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka." Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan turun menjemput kita. Ibaratnya dia ketika naik ke sorga dia bernyanyi. Tuhan Yesus bernyanyi, "Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Pastikan engkau tetap menanti." Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga. Karena biar ketika Tuhan datang, kita dengan mantap dan yakin saat nama kita disebut. Kita bilang, "Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya." Kapanpun nama kita dipanggil, kita harus siap-siap. Karena Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Jangan sampai kita begitu mencintai dunia sehingga ketika nama kita dipanggil kita malah bernyanyi, "Ku ingin tetap di sini." Jangan sampai kenikmatan dunia, keindahan dunia mengikat kita. Ingat bahwa kita akan dijemput Tuhan. Kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan permai. Bahkan Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan kita 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sampai kepada kekekalan. Ketika Tuhan naik ke sorga, dia berjanji dia akan datang kembali. Bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa. Karena itu pastikanlah kita bersiap sedia
menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara sekalian, Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ini juga membuktikan bahwa Yesus menyediakan tempat untuk kita orang percaya di sorga. Dan yang ketiga, Yesus pasti akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Sekarang apa respon yang kita harus miliki? Karena kita tahu Yesus sudah naik ke sorga. Kita harus minta kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8, sebelum Yesus naik ke sorga, para murid berkata, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu itu Israel dijajah oleh pemerintah Roma. Dan mereka sangat merindukan Yesus menjadi pemerintahan duniawi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan musuh. Dan bukankah pengharapan itu juga seringkali menjadi pengharapan kita pada masa kini? Tuhan, kapan engkau akan membebaskan kami dari wabah corona ini? Tuhan, kapan engkau membebaskan kami dari masalah ekonomi yang sedang melilit dalam kehidupan kami? Kapan engkau memberikan jalan keluar sehingga hidup kami lebih nyaman? Saudara-saudara, tetapi Tuhan berkata, kamu harus penuh Roh Kudus, itu yang paling utama. Bukan kapan virusnya selesai, bukan kapan hidupmu dipulihkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita di dunia sebetulnya tidak boleh berpusat kepada sang aku. Tetapi kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus, agenda Tuhan yang harus nyata lebih daripada agenda kita. Karena itu kita harus selalu rindu untuk setiap saat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi sekali, tapi kepenuhannya terjadi berulang-ulang. Bahkan Roh Kudus bukan hanya ingin memenuhkan, tapi dia juga ingin memimpin, menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita menjadi umat yang taat. Dan ini berkaitan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sebab dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Karena kalau Yesus masih ada di dunia secara jasmaniah, maka kalau dia khotbah di Amerika misalnya, dia tidak bisa ada di Indonesia. Tapi kalau Roh Kudus, dia hadir di mana-mana. Nah, apa karya Roh Kudus yang kita harus alami? Yang pertama, firman tadi berkata bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri, harus dengan kekuatan Roh Kudus. Seperti juga yang terjadi dalam hidup Yesus ketika dia datang sebagai Allah sejati tapi juga manusia sejati. Dalam Kisah 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, dia bisa melakukan mujizat, karena apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, kita perlu tahu waktu Yesus datang ke dunia, walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak menggunakan kealahannya itu untuk sementara waktu. Dia tidak meninggalkan kealahannya, dia hanya meninggalkan kemuliaannya. Tetapi walaupun dia Allah 100%, dia menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Allah itu punya sifat maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia untuk sementara waktu tidak menggunakan kemahaannya. Sebab waktu dia lahir di Bethlehem, apakah pada detik yang sama dia ada di Yerusalem? Tentu tidak. Yesus juga pernah berkata tentang hari kedatangannya, tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Loh, bagaimana Yesus
yang adalah Allah, kok bilang dia tidak tahu? Karena pada waktu itu dia menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan yang terbatas. Dia tidak menggunakan sifat kemahaannya. Ada orang bilang sebetulnya Yesus itu tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Oh, saya tidak percaya hal itu. Karena saya tidak ikut juru selamat yang pura-pura. Kalau Yesus berkata aku tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Kok bisa? Karena pada waktu dia jadi manusia, dia tidak menggunakan kemahatauannya untuk waktu yang tertentu. Setelah dia bangkit tentu dia maha tahu kembali karena dia berkata segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Tetapi kemudian Yesus juga tidak menggunakan kemahakuasaannya. Jadi bagaimana Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Karena ketergantungan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara ingat, kapan Yesus melakukan mujizat yang pertama? Setelah dia dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Selama 30 tahun dalam hidupnya dia tidak melakukan mujizat apapun. Karena apa? Dia benar-benar hidup sebagai manusia dalam keterbatasan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka dia bisa bergantung kepada Roh Kudus untuk melakukan mujizat. Saya ambil contoh. Misalnya saya punya handphone. Handphone saya ini karena ada kartu SIM-nya bisa mengirim suara, bisa mengirim gambar, mengirim video dan sebagainya. Tetapi kalau saya membawa handphone saya ini ke sebuah negara Afrika yang tidak ada koneksi internetnya dengan provider di Indonesia, di Rwanda misalnya. Lalu walaupun saya datang ke sana dan tidak mencabut SIM card-nya, saya tidak bisa mengirim suara, gambar, dan apapun. Tapi kalau saya pergi ke tempat yang ada free wifi-nya, maka saya bisa terhubung lagi dan mengirim berita ke Indonesia. Begitu juga ilustrasinya bahwa Kristus itu ketika terhubung dengan Roh Kudus bisa melakukan mujizat-mujizat karena kuasa tersebut. Karenanya Tuhan berkata demikian kepada kita umatnya dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita percaya kita akan melakukan pekerjaan Yesus bahkan lebih besar. Karena apa? Karena aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Sehingga ketika aku bergantung kepada Roh Kudus, aku bisa lakukan mujizat. Kamu pun yang bergantung kepada Roh Kudus, kamu juga bisa melakukan mujizat seperti yang aku lakukan. Dan itulah yang ditegaskan juga oleh Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini berkaitan dengan sign and wonder. Tanda-tanda ajaib, mujizat, heran yang berkaitan dengan karunia roh yang diberikan bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi karya Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus juga mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga muncullah buah roh itu lebih nyata di dalam kehidupan ini. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita bukan hanya menerima karunia berbahasa roh misalnya. Walaupun itu penting, tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan tanda yang pasti bahwa orang itu penuh dengan Roh Kudus adalah ada kasih mengalir dalam hidupnya. Dan kasih itu adalah buah roh. Karenanya waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti apa? Burung merpati. Dan burung merpati ini adalah lambang perdamaian. Karena menurut ahli zoologi, burung merpati ini adalah burung yang tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Nah, ini merupakan simbol atau ilustrasi bahwa Yesus memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga tidak ada kepahitan. Bahkan ketika dia dihina, disalib, disiksa, dia hanya berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita bilang saya penuh Roh Kudus, tapi kita benci, dendam, marah, ingin membalas. Bukan Roh Kudus mungkin. Barangkali roh jahat yang menguasai
menguasai kehidupan saudara. Sebab orang yang dikuasai Roh Kudus pasti kasih Allah akan mengalir. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan saya mau katakan kalau kita hidup di dalam kasih, kita bukan hanya memberikan kesaksian dengan perkataan, tapi kita juga menjadi saksi dengan kehidupan kita. Saudara, karena itu bukalah hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Karena Yesus naik supaya dia bisa mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Maukah kita hari ini berkata, ya Roh Kudus, urapilah saya. Kuasai hidupku dengan api Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup saya berkenan kepada Tuhan. Segala sampah dosa dihanguskan. Dan biarlah aku sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Memenangkan jiwa-jiwa. Apalagi menjelang peringatan Pentakosta beberapa hari di depan. Kita perlu rindukan api Pentakosta dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga bisa menjadi saksi Kristus untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian dan kita akan berdoa kepada Tuhan.